selamat datang di Museum Indonesia. Di bagian pertama ini kita terdapat ruang kasir yang sudah digunakan dari zaman The Javash Bank. Jadi kita bisa lihat ke dalam. Ruangan tertutup ini, ruangan berlapis, berfungsi untuk mencegah penyelewengan di antara para kasir dan para nasabah. Jadi ruangan ini sangat tertutup untuk penyetoran. Di Museum Bank Indonesia ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Dr. Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 21 Juli 2019 di Jakarta. Kemudian di sini ada sejarah dari Museum Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia ini adalah bangunan bekas rumah sakit atau bilik hospital yang digunakan The Javash Bank 1828. Nah, sebelumnya itu adalah ruang pelayanan nasabah. Kemudian kantor pusat ini di Batavia dibangun tahun 1910. Nah, salah satu ruang kerja pada kantor pusat The Javash Bank di Batavia. Kantor pusat The Javash Bank di Batavia ini setelah tahun 1937 merupakan perkembangan bangunan dari Museum Bank Indonesia. Nah, ini merupakan ruang rapat besar tahun 1937. Tadi kita sudah lihat pameran-pameran yang ada di lobi. Sekarang kita akan masuk ke dalam lagi. Let's go. Selanjutnya ada nenek moyangku. Seorang pelaut itu bukan omong kosong belaka ya teman-teman. Pelaut di Nusantara itu sudah berlayar ke berbagai benua. Nah, perniagaan Nusantara sangat mencapai masa yang tinggi, tapi surut setelah masa kolonialisme. Jadi di sini Indonesia juga memiliki banyak sumber daya alamnya. Contohnya seperti rempah-rempah ini. Rempah-rempah di Nusantara ini sudah populer sejak ribuan tahun yang lalu. Dari Asia Barat, pedagang Arab menyalurkan kombinasi ini hingga ke Indonesia. Contohnya di sini kita bisa melihat ada sebuah rempah-rempah. Contoh asli. Iya, asli ini. Sepertinya tembakau. Iya. Jadi ini adalah beberapa rempah-rempah yang senilai dengan harga emas. Cengkeh, ada pala dan fuli, ada lada juga. Dan yang terakhir ada kayu mas. Oke, jadi ini adalah penjelasan tentang awalnya bank itu ada atau bank itu dibangun gitu. Nah, pertama itu yang memutuskan pendirian bank itu adalah Gubernur Jenderal Van Imhoff yang memutuskan pendirian Bataviase Bank van Lening berdasarkan resolusi pada tanggal 20 Agustus 1746. Namun bank ini itu sulit berkembang karena pengurusnya itu tak paham dengan perdagangan dan kegiatannya itu disaingi oleh pejabat VOC pada zaman dahulu. Nah, di sini ada uang Republik Indonesia atau ORI dan uang Republik Indonesia daerah ORIDA. ORI, uang Republik Indonesia mulai berlaku pada Oktober 1946. Pecahan pertamanya adalah 100. Di sini contoh-contoh ORI. Ini ada 100 rupiah, 5 sen, ORI 2 5 rupiah, dan selanjutnya. Nah, di sini ada ORIDA, uang Republik Indonesia daerah dari Aceh, Asahan, Sumatera Utara, Nias, Pematang Siang, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada metamorfosa logo Bank Indonesia. Nah, berikut metamorfosa logo Bank Indonesia berakar pada logo The Javash Bank.
dan telah mengalami proses metamorfosa yang panjang serta berliku dari tahun 1953 sampai 2005. Nah, berikut adalah logo dari Bank Indonesia dari 1870-an terus berlanjut serta selalu berubah-ubah hingga sampai saat ini menggunakan logo Bank Indonesia yang terakhir diganti di tahun 2000-an. Samping saya ini ada gambaran De Javasche Bank, yaitu Bank Jawa yang buka cabang di Belanda pada tahun 1824. Dibantu oleh Raja William I mengeluarkan oktori yang mendasari pendirian De Javasche Bank. Sejak merdeka, Indonesia belum pernah mengalami sedemikian banyak kesulitan. Nah, ini ada banyak periode yang dialami Indonesia. Yang pertama, periode menuju negara modern tahun 1953 sampai 1999. Yang kedua, ada periode kedua, membangun sikap kebangsaan. Untuk membangun etalase merupakan fondasi bank sentral di bawah kendali ekonomi terpimpin. Selanjutnya, periode ketiga, ekonomi sebagai haluan negara tahun 1966 sampai 1983. Periode keempat, ada globalisasi ekonomi, hilangnya batas negara tahun 1983 sampai 1997. Karena perekonomian pada periode ini melaju begitu pesatnya berkat paket-paket deregulasi sektor perbankan dan sektor real berkembang, investasi dan pinjaman luar negeri mengalir. Namun kondisi ini tidak disertai kehati-hatian yang semestinya. Upaya-upaya koreksi masyarakat yang menuntut keterbukaan selalu dianggap pembangkangan. Kegemilangan ekonomi pun tersapu setelah nilai tukar rupiah jatuh dalam sekejap. Pada periode kelima ini, di tahun 97 sampai 98, rupiah sempat terjun bebas yang diakibatkan oleh kerusuhan Mei tahun 98. Dampak dari kerusuhan tersebut juga menyebabkan 16 bank ditutup. Tetapi pada akhir tahun 98, nilai rupiah bergerak stabil pada kisaran 7.500 sampai 8.000 rupiah. Selanjutnya ada periode ke-6. Periode ke-6 ini setelah Indonesia mengalami krisis ekonomi di Indonesia ini pada tahun 1999 sampai 2004. Benih Bank Tanpa Bunga. Di samping saya ini adalah salah satu tokoh, Haji Samanhudi. Beliau adalah tokoh yang mendirikan Syarikat Dagang Islam yang didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 di Surakarta. Beragam pandangan mengenai ekonomi dan keuangan syariah selanjutnya muncul dari ulama, sarjana, dan ormas Islam. Dan Konferensi Besar NU 1957 memutuskan bahwa bunga gadai, bunga bank dan deposito, serta bunga koperasi adalah haram. Ya, di sini banyak contoh-contoh uang dari berbagai zaman dan dari berbagai negara. Cus kita lihat sekeliling kita. Timeline moneter ini dimulai dari 1987, 1 Juni. Pemerintah mengeluarkan kebijakan deregulasi yang dikenal sebagai paket kebijakan Juni 1983 atau Pak Jun 1983. Kemudian 1985, 1 Februari, Bank Indonesia memperkenalkan surat berharga pasar uang, SBPO. Kemudian di tahun 1986, tanggal 12 September, pemerintah melakukan devaluasi mata uang rupiah terhadap dolar US sebesar 31% dari Rp1.134 menjadi Rp1.644 per 1 USD. Tahun 1988, 27 Oktober, pemerintah mengeluarkan kebijakan 27 Oktober 1988 atau Pakto 1988, yaitu kebijakan deregulasi gelombang kedua di bidang moneter dan perbankan. Kemudian di
tanggal 28 Februari 1991, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan 28 Februari 1999 atau Pak Feb 1991 tentang penyempurnaan, pengawasan, dan pembinaan bank. Lanjut, tanggal 25 Maret 1992, penetapan UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang menggantikan UU nomor 14 tahun 1967. Kemudian tanggal 29 Mei 1993, pemerintah mengeluarkan PAKME 1993. Pada 20 Januari 1995, Bank Indonesia ini menetapkan kriteria perbuatan tercela yang mengakibatkan larangan seseorang menjadi pemegang saham atau pengurus bank. Selanjutnya yang terakhir, 1997, 26 Maret, Bank Indonesia ini menyempurnakan ketentuan mengenai pinjaman komersial luar negeri atau PKLN. Gacor, Kang. Orang mana nih, Bang?